lanjutkan apa kabar Indonesia Malam dalam rangka ulang tahun TV One. Ini adalah bagian dari hiburan, begitu bukan Bapak? Bukan ya? Bukan hiburan. Dalam rangka manuver politik juga ini. Manuver politik. Tapi kita bukan manuver politik ya, TV One, tapi manuver media. Bahwa apapun yang terjadi di DPR itu mau disetujui apa tidak adalah forum politik. Semua harus mengakui main politik. Harus diakui juga manuver politik. Cuma kan kalau bagi kita nih yang rakyat, termasuk bagi presenter sebetulnya, kameraman dan lain-lain, kan jangan juga manuver itu kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Setuju kan? Apalagi ini kan ketat sekali, 266 lawan 264. Tapi tujuannya mulia, tadi PKS sudah memaparkan apa tujuan nanti kalau enggak, saya tuh kalau PKS nanti saya tagih untuk itu, membacakan. Siapapun lah yang membacakan, sebetulnya koalisi itu ataupun masuk dalam sekgap itu dalam posisi apa sih, sehingga misalnya kalau sekarang nih, kalau ancaman diakui nggak ada ancaman bahwa kalau Anda warning gitu akan dievaluasi ya. Enggak. Bang Effendi, kedewasaan politik yang terjadi itu tidak ada main ancam-mengancam. Ini soal Bang Fadlizon juga dan Gerindra. Banyak orang yang penasaran, Gerindra itu kan mengaku tidak berusaha memainkan peran kunci begitu ya, karena di ujung menentukan. Tapi ada yang bertanya pada saya, Mbak Tina, Fadlizon itu serius nggak bahwa nggak ada deal politik? Aku lagi nonton sama Pak Anies nih, Anies Mata maksudnya. Bosnya Bang Fahri. Soalnya ada kabar-kabar gini, nggak tahu Pak Prabowo atau yang lain ditawarin menteri, begitu Bang Fadli? Ya kalau mau jadi menteri kenapa nggak dari dulu? Oh gitu. Ya, artinya kita tidak melihat itu sebagai satu terlalu murah lah kalau dilihat ya. Terlalu murah. Dan kita tidak pernah minta-minta. Tapi tawaran itu ada nggak? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Silakan cek. Ya. Sampai sekarang tidak ada. Ya. Kalau nanti kita nggak tahu. Tapi sekarang tidak ada. Nggak tahu. Tapi yang jelas di sini adalah tidak ada pengambilan keputusan dari sikap Gerindra itu didasarkan dari deal-deal politik, itu tidak ada. Ya, kami berusaha untuk bersikap sejelas mungkin ya, karena dalam hal ini menyangkut satu keputusan yang cukup serius. Kita ingin memberantas seperti Mas Effendi bilang tadi. Kalau ini tidak, ya lantas apa? Menurut saya tetap harus dibongkar mafia pajak ini. Ya, tapi jangan menjadi alat permainan tadi. Kami juga bukan. Nggak usah. Ya sistemnya perlu diperbaiki. Ya, perbaiki melalui mekanismenya apa? Banyak mekanismenya. Ya termasuk perubahan undang-undang. Ya, bisa. Itu siapa yang bisa melakukan itu? Bisa di DPR, diajukan juga, direvisi Oleh juga siapa? bisa. Oleh anggota DPR sendiri bisa. Sekarang Panja dulu bekerja. Sekarang Panja berjalan. Terus pansus mau ada, itu juga membingungkan. Ada Panja dan pansus ya. Ini pertanyaan berikutnya, Bang Fadli. Jadi biar ini berjalan dulu. Iya, ini kan kecil kepada angket, tapi kalau kita melihat besar soal Senturi, soal mafia pajak ini juga. Tadi di kabar petang ada rekannya Bang Ramadan, ada Pak Sultan Batugana yang mengatakan Golkar ini sedang loncat-loncat indah gitu. Tapi kalau lompat jauh, lompatnya kejauhan, lama-lama takutnya nggak balik lagi. Nah ini Golkar ini posisinya udah lompat kejauhan sama PKS. Enggak ya? PKS juga. PKS juga tuh. Tina, itu tadi sebetulnya inti pertanyaan. Kalau yang tadi pas ya, pasti orang nanyakan ada deal atau enggak. Udah dijawab ya. Kalau nanti terjadi apa-apa, pembohongan publik. Karena di depan publik nih. Tinggal saya tagih nanti. Iya, ditagih. Tapi yang ini menarik. Yang ini tadi ya seperti itu ya. Antara loncat indah sama lompat jauh. Saya ingin klarifikasi. Yang terjadi selama ini bukan ancaman ya? Yang dikatakan harus tahu diri, kalau enggak keluarlah. Itu bukan ancaman. Tidak. Itu apa? Istilahnya apa? Tidak ada. Kita hanya memberikan semacam pencerahan politik. Pencerahan. Misalnya begini, Bung Pendi, itu tadi saya katakan. Golkar dikasih pencerahan sama Demokrat. Angket itu adalah ranah oposisi biasanya, ya, melakukan penyelidikan kepada pemerintah. Kalau Anda merupakan bagian dari pemerintah, Anda menyelidiki pemerintah, Anda panggil pemerintah, Anda asumsikan pemerintah ada kebersalaan di sana, berarti Anda bukan bagian pemerintah, tapi faktanya Anda adalah bagian dari pemerintah. Golkar dicerahkan oleh Demokrat, PKS dicerahkan oleh Demokrat. Kalau ranah oposisi, kenapa Anda setuju angket Senturi? Loh, apakah waktu itu Anda jadi oposisi? Kan tidak. Pertanyaan yang bagus Bang Fahri, coba dijawab Bang Ramadan. Itu jangan begitu dong, jangan takut. Pak SBY itu saya lihat nggak takut-takut amat ya. Ini kok orang-orang di sekitarnya ngancam sana, ngancam kita mau buka-bukaan di sini. Oh, itu dari pertanyaannya. Anda merasa terancam ya? Omongannya dong. Iya, Pak, Bang Yoris. Apanya? Merasa itu sebagai ancaman atau pencerahan? Bang Pendi, apabila Anda... Golkar ini tidak pernah, Golkar ini partai yang paling tua, punya pengalaman, masa diancam sama yang kecil kemarin aja kita mesti tahu. Partai paling gede loh, partai paling besar. Terlepas itu kita bisa lihat. Bang Ramadan, sekarang saya tanya dia, kalau dia bilang kata soal ini, kenapa dulu mau ikut Senturi? Nggak konsisten aja mereka ini lah. Bang Ramadan, jelaskan kepada publik apa bedanya Senturi dan mafia pajak. Sehingga dulu sepakat angket, sekarang nggak sepakat. Apa bedanya?
Kalau dia katakan kepentingan publik, apa bedanya? Ini, Tina, Kalau ya, yang lalu itu, kalau ya, mau positif kita bisa berpikirnya, menerima setelah adanya laporan dari PPATK dan kemudian ada fakta hukum, ada dokumen yang disampaikan. Kalau sekarang tidak ada dokumen dan fakta hukum yang diajukan di situ, malah lebih dimulai dengan soal masalah testimoni dari Gayus dan kemudian proses hukum sedang berjalan oleh KPK terhadap Sirus, terhadap Haposan. Ya, dan Gayus sendiri ada di penjara dan kita langsung meloncat kepada politik. Bang, kami khawatir ketika kasus ini kita tarik ke politik, maka ini tidak menjadi selesai. Kalau kita bersama-sama kenapa kita mesti tarik ke politik? Ini banyak kelirunya ini. Kok takut dengan tidak takut, kita tidak ngomong sendiri kalau ditarik cuma ke politik. tidak jelas gitu loh. Jadi Konsisten dikit lah. saya selalu mengatakan angket itu ujungnya kebaikan bagi semua. Ya. Dan tidak usah khawatir kalau disebut di situ ada pelanggaran hukum oleh pemerintah, itu juga belum tentu presiden. Yang di bawahnya boleh jadi itu terjadi dan kenapa tidak? Pak SBY juga akan senang kalau ada anak buahnya yang melanggar hukum. Di dalam panja DPR kemarin tidak ada terbukti Menteri Keuangan intervensi dan juga Menko Perekonomian intervensi melanggar undang-undang, juga Wapres apalagi Presiden. Dia tidak ada pemerintah. Tapi saya mesti pamit ya ke Polgadung. Sambil terakhir mau nyampaikan SMS dari Pak Fuad Bawazir. Begini katanya, kalau memang Gerindra tidak mau masuk atau terjebak pada permainannya Golkar, kenapa mau ikut pada permainannya PD? Jadi tentu ada deal dengan PD atau SBY. Logikanya, kalau Gerindra jujur, mestinya netral atau abstain. Itu baru betul dan dipercaya. Jangan bohong lah. Saya nggak tahu. Dijawabnya di segmen selanjutnya. Kita akan jawab di segmen selanjutnya karena kita harus langsung menuju studio Polgadung. Kalau Gerindra iya. Saya pamit. Masih satu segmen lagi. Nanti akan dikawal oleh Oh enggak.